Assalamualaikum Bu Urfa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu sekarang ada jadwal ya? Iya, ada jadwal kebetulan full hari ini. Oh, jadwal kelas berapa Ibu? Yang pertama tadi di DKV, sekarang di DPP. Oh iya iya. Nah, kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan hari ini kepada anak-anak? Oh iya, materi tentang cerpen cerita pendek pada anak-anak. Kira-kira materi tersebut apa saja yang akan sampaikan dalam tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya yang pertama saya akan membaca anak-anak baca cerpen terlebih dahulu. Yang kedua menganalisis unsur-unsur yang membangunnya, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Oh begitu. Nah kira-kira dalam proses pembelajaran tersebut apakah Ibu melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi? Iya, insya Allah. Ya. Kira-kira apa saja yang diterapkan di sana? Yang diterapkan di sana mungkin nanti pertama anak-anak itu disuruh membaca, terus yang kedua suruh menjelaskan, bisa aja nanti jadi ada tanya jawab. Iya. Terus selanjutnya ada juga pengelompokan untuk mencari unsur intrinsiknya. Iya iya. Nah dari strategi yang Ibu nanti akan lakukan di dalam proses pembelajaran tersebut, kira-kira ada nggak hal-hal yang ingin Ibu tekankan dalam proses pembelajaran sosial emosionalnya? Sosial emosionalnya ada, mungkin agar mendekatkan lagi ya antara guru sebagai guru dengan siswanya gitu, dengan siswa saya dan siswa dengan siswa biar lebih dekat emosionalnya. Berarti fokusnya pada apa? Kesadaran sosial begitu. Oh iya iya. Oke Ibu, kira-kira ada apa saja yang sudah Ibu siapkan? Apakah materi atau LKPD atau apa? Ada materi, ada modul ajar, ada LKPD-nya juga, ada buku ajarnya juga. Oh iya. Seharusnya hari ini menggunakan Infocus, tapi dikarenakan Infocus di sekolah terbatas, jadi saya tidak terbagi. Dari kebagian. Ya, sama Bu. Saya pun kemarin waktu mengajar karena memang selain kurangnya fasilitas, aliran listrik juga tidak ada, sehingga ya kita tadi menggunakan fasilitas LKPD untuk si anak bisa lebih tahu gitu. Nah, sampai kita menerangkan misalnya gambar jantung, tapi tidak ada gambarnya. Kita dengan Ibu ya, dengan narasi tulisan. Oke. Karena itu mudah-mudahan nanti Ibu bisa mengajar dengan baik, berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu juga itu bisa diterap atau bisa dipahami oleh semua siswa. Ya. Itu saja mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Nanti kita lakukan observasi di kelas. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.
juga harus kreatif. Kita harus juga gotong royong. Nah nanti kita akan belajar tentang cerpen. Tahu kan cerpen itu apa? Cerita pendek. Nah tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama kalian membaca cerpen. Yang kedua kalian menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen. Ada yang tahu nggak apa itu unsur intrinsik
kau bagaikan rembulan. Di wanita diibaratkan atau dibandingkan dengan rembulan. Rembulan itu gimana? Terlihat gimana? Cantik, ya cantik sekali terlihat dari jauh. Tapi kalau dari dekat kayak kalau dari dekat kodoknya. Nah, itu. Jadi kalau kalian dibandingkan dengan rembulan jangan kegeeran. Secara tidak langsung kalian itu cantik di kejauhan saja. Mau nggak gitu? Atau ada lagi contoh perbandingan yang lain. Kau bagaikan bunga mawar. Nah, jadi bunga mawar itu sangat harum. Kalian suka bunga mawar? Suka. Tapi ada duri yang menyakiti. Mau nggak disamakan dengan bunga mawar sekarang? Sudah mau. Tapi saya tidak langsung, saya ini indah. Tapi saya ini kata dia itu menyakiti. Udah paham ya perbandingan? Jadi membandingkan satu hal dengan yang lain. Yang kedua, ada mau nggak baca sama yang kedua? Bersamaan. Majas sindiran, menyindir. Ini biasanya kalian suka menyindir temannya? Suka. Tidak langsung kalian itu sudah majas. Gitu ya. Yang ketiga, ada majas apa? Tahu nggak? Perbandingan sindiran terus penegasan. Tahu nggak maksudnya majas penegasan itu seperti apa? Enggak. Majas penegasan itu kalimatnya itu sudah lengkap tapi lebih dipertegaskan lagi. Contohnya ini, ayo maju ke depan. Nah, padahal kalimat ayo maju saja sudah cukup. Kalau disuruh ayo maju, maka ke depan atau ke belakang? Ke depan. Nah, ditambahkan dengan kata ke depan. Makanya itu kata ke depan itu adalah penegasan. Ayo maju ke depan. Ayo mundur ke belakang. Kira-kira kalau tanpa ke belakang, ayo mundur. Kalian mundur nggak? Mundur. Tapi karena ini memajasnya majas penegasan, biar lebih jelas lagi, maka ditambah ke belakang. Ada nggak yang ingin ayo mundur ke depan? Nggak ada ya. Yang namanya mundur pasti ke belakang. Itu yang ketiga majas apa barusan teh? Penegasan. Yang terakhir itu majas pertentangan. Ada yang tahu nggak apa itu majas pertentangan? Tidak juga lupa lagi. Majas pertentangan ini adalah majas yang tadinya sudah disetujui tapi di akhir kata ditentang. Contohnya gini, semua kelas 11 DPB diundang pada acara ulang tahunnya KPI kecuali Salma. Contoh. Nah itu ya. Jadi yang pertama ini udah bilang semuanya diundang, tapi ditentang dengan kata kecuali. Berarti Salma tidak diundang. Paham ya jadi pertentangan? Oke, lanjut lagi ya. Yang ketujuh, penokohan. Apa itu penokohan? Coba tahu nggak? Jabatan tokoh. Jadi penokohan itu apa namanya? Jabatan tokohnya gimana?
memasuki kota Pulau dari arah kota Lembang mungkin kota Pulau dari seluruh daerah dari kemudiannya Saya lihat ya, bacanya semuanya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 sudah semuanya? Sekarang lanjut ke analisisnya. Yang tujuan utama kalian yaitu akan menganalisis unsur diri reproduksi. Cari dulu tema dari tukang cukur. Tadi sudah ketemu belum temanya? Ya, karena tukang cukurnya itu adalah orang yang oportunis ya. Jadi ngikutin orang-orang yang menang. Siapa yang menang dia ikutin. Nah itu. Sudah temanya. Dan siapa buku catatannya? Yang mudah dulu, yang kalau menurut kalian memang sulit, contohnya ya cari dulu alurnya. Makanya kalau maju, alur mundur atau campuran. Atau masih ada sulit juga loh, latar dulu ya sudah. Peralatannya cari dulu, itu saja peralatannya. Nah itu bisa dicari. Jadi tulis rata 1.2 waktu jam berapa, waktu tempat jam berapa. Nah itu September. Karena kalian belum baca jadi pasti sudah ada bayangan kan? Sekarang baca lagi yang teliti analisisnya sekarang. Sudah jam lawan ya. Yang ada misalnya ada di buku itu. Kalau ada menyebutkan pagi berarti itu ada. Kalau tidak ada ya udah. Jadi itu kan permasalahannya ada di situ tukang cukur gitu. Kan akhirnya itu cerita akhirnya dia meninggal kan pas pergi ke Belanda ya Eni terakhir kan begitu dari Eni ya meninggal ya pakaian. Tapi masalahnya kalian jangan seperti itu ya jangan tidak tukang cukur. Tapi biar lebih cepat kan ya kan ini satu kelompok satu orang nih satu orang satu halaman analisisnya juga bagian yang mana di bagian ini kita cari latar waktu latar tempat latar negara boleh alurnya itu
Bisa disebutkan nama-nama dulu tokoh, yang udah ketemu sama kalian ada Vito, ada Kak Kewiman, terus ada siapa tukang kubur, siapa lagi?
atau menceritakan yang lalu dan didorong dari awal Kalau misalnya kalau misalnya kami sekarang pas punya segitu
Suasana berdebat.
Kaliman ayat 1000. Alur karena dua di dalam cerita dari bulan Desember lalu bulan Desember. Alur itu alur maju karena dalam cerita adalah dari bulan September sampai ke bulan Desember 1958. Terus yang keempat latar yang pertama tempat bus Wendel bawah lima Jepara dan alun-alun. Waktu ketika fajar hampir tiba, suasana tergetar-getar mencekam. Terus yang kelima sudut pandang, sudut pandangnya orang ketiga. Ibu untuk dijelaskan ya. Gaya bahasa yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasanya ada 19. Sini kamu, saya juga. Itu yang ketujuh penokohan, menemukannya protagonis. Amanat, yang kedelapan amanat, Jangan menang sendiri, jangan ingin menang sendiri. jadi kamu nggak Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan menganalisis tentang tukang cukur yang beranggotakan Ako dan Sofia Triasfi. Yang pertama adalah tema. Tema di sini saya ambil temanya adalah pembantaian. Dan yang kedua adalah tokoh. Tokoh di sini ada Kito, tukang cukur, ayah ibu Kito, kakak Remat, Dasuki, Rikadi, guru di sekolah Kito, tentara Siliwangi, keluarga Ruslan, Belanda. Dan yang ketiga adalah Alur. Alur di sini saya ambil yaitu alur maju. Dan yang keempat adalah latar. Di sini latar ada tiga. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat di sini dibagi berbagai. Yang pertama pinggiran kota Kudus, yang kedua sebuah dasar di jalan Daniels, yang ketiga pabrik bukit kacang tanah, yang keempat kedelai kambing, yang kelima pohon
seorang tukang cukur yang selalu mengikuti yang menang. Terus ada tema tambahan ternyata ya di cerita tukang cukur. Itu tema tambahannya itu adalah kemiskinan yang terjadi pada zaman dahulu, pada zaman Sigito, pada zaman penjajahan. Karena di sana disebutkan Sigito itu adalah orang yang miskin, bahkan memakai baju saja sudah baju yang tidak pantas untuk dipakai. Itu temanya. Yang kedua, tokohnya dan sudah benar ini juga ya. Ada siapa saja? Tukang cukur, terus Gio, terus saya Gito, Angeleman, terus Nasuki. Itu tokohnya. Kalau penokohannya, siapa yang jadi protagonisnya? Gito, tukang cukur. Protagonis yang sudah tokoh utamanya itu tukang cukur. Tokoh penentangnya ada si Gito. Ya. Terus tokoh tambahannya ada bangsa PKI, TNI, MI, ya. Selanjutnya gaya bahasa yang digunakan itu apa? Yaitu gaya bahasanya sudah sesuai dengan keadaannya, yaitu menegangkan. Tadi ada juga menjadi sudah saja benar ya, karena di sana itu menegangkan. Jadi ada majas kebiasaan juga. Selanjutnya apa? Sudut pandang berapa? Pertama ketiga ya. Itu sudut pandangnya. Selanjutnya ada amanah. Kira-kira amanah yang ingin disampaikan dalam cerita tukang cukur itu apa? Nah, tidak boleh memiliki sifat oportunis. Jadi jangan gara-gara si A menang kita ikut ke si A, si B ditinggalkan. Ternyata sekarang si B yang menang kita ikut si B, si A ditinggalkan. Ada yang seperti itu? Yang tidak ada ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Kita paham semuanya? Jadi kita balik lagi nih sebelum diakhiri. Unsur intrinsik tadi ada berapa? 8. 1 tema, 2 tokoh, ya, alur, kata, sudut pandang, gaya bahasa, penokohan, amanah. Kalau tidak ada tanyakan, belajar hari ini sekian. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan duduk yang rapi dulu. Sudah duduk rapi, siap-siap ya. Buku depan dulu sebentar. Kita akhiri dengan hormat. Pimpin selalu duduk siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panjat Praktik yang telah hadir di sini, terima kasih telah berkenan hadir di sekolah kami, dan juga Ibu Ulfa selaku pengajar di SMK Boldania yang kemarin saya sudah observasi. Dalam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dari apa yang telah dilakukan oleh Ibu Ulfa. Namun sebelum kami melakukan pasca observasi, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh pengajar praktik yang dalam hal ini akan disampaikan oleh seniman. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim
hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi sebagaimana Ibu yang minggu lalu telah melaksanakan observasi oleh Pak Salim. Dimana kegiatan pada pasca observasi ini bukan untuk melihat atau mencari kekurangan dan kelemahan Ibu, tetapi dalam hal ini di pasca observasi ini kita akan melihat alur percakapan yang dilaksanakan oleh Pak Salim sesuai dengan modul-modul pembelajaran yang sudah dilaksanakan di supervisi akademik. Artinya Ibu jangan khawatir bukan mau menilai kinerja Ibu saat pembelajaran, tapi akan melihat dialog diskusi Ibu ketika Pak Salim nanti berperan sebagai coach yang akan membimbing Ibu untuk supervisi akademik sampai sejauh mana menggunakan alur cerita yang ada di modul. Artinya tidak ada baik buruk ya, misalkan atau nilai 100 dan nilai 6, di sini tidak ada nilai kalian yang lihat alur saja alur cerita dari supervisi akademik antara Pak Salim sebagai coach dan Ibu sebagai coach dalam rangka melaksanakan observasi, sehingga dalam video ini saya sudah memantau saja gitu ya. Nanti di akhir kita akan bilang Pak Malik mana yang perlu dikembangkan oleh Pak Salim dan mana yang menjadi refleksi Ibu selama pembelajaran selama observasi di pembelajaran tersebut. Dengan itu kita strategi kepada Pak Salim melaksanakan observasi sesuai dengan yang Terima kasih kepada Pak Iman yang telah memberikan waktunya, khususnya untuk saya untuk akan pasca observasi kepada Bu Lupa. Mungkin ada beberapa hal ataupun pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Lupa berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Ibu Lupa kemarin ketika melakukan proses pembelajaran itu. Nah, kira-kira menurut Ibu dari apa yang sebelumnya kita bicarakan dalam kegiatan pra-observasi dengan berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan juga wilayah pengembangan kepada siswa, kira-kira menurut Ibu tujuan tersebut sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya sendiri sudah tercapai, karena kan tadi kemarin saya mengambil tujuan pembelajaran itu anak bisa membaca cerita pendek dan anak bisa menganalisis cerita pendek. Nah, alhamdulillah anak membacanya sudah lancar. Terus pas analisis juga yang mulai analisis tema sampai anak itu sudah sampai juga. Berarti secara tidak langsung tujuan dari pembelajaran itu sendiri berkaitan dengan siswa bisa membaca cerita pendek dan juga menganalisis cerita pendek itu semuanya sudah tercapai. Namun dalam hal tersebut menurut Ibu sendiri ada hal Ibu yang menjadi kekurangan tidak menurut Ibu sendiri dalam proses pembelajaran kemarin? Kalau proses pembelajaran kemarin mungkin ada kekurangannya karena saya juga mungkin kemarin kurang persiapan ya. Jadi saya tidak menyiapkan mungkin alat peragaan yang lain, contoh seperti apa namanya teh infokus gitu. Terus saya juga kadang pengen menampilkan cara nih analisis yang benar ini gimana. Jadi anak-anak hanya baru menganalisis, oh ini temanya ini. Jadi belum disebutkan tema ini diambil dari paragraf ini sampai ini. Contoh latar, jadi cuma bisa menyebutkan baru, oh latarnya ada di rumah, ada di sekolah, cuma gitu aja, belum disebutkan lagi. Oh ya latar itu harus adanya di paragraf sekian dan sekian. Itu kekurangan. Yang melengkapi dari apa yang memang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Ya. Nah, dari hal itu sendiri menurut Ibu bagaimana berkaitan dengan wilayah pengembangan dalam proses pembelajaran? Dan kebanyakan Ibu dalam observasi itu dicantumkan terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, menurut Ibu kemarin siswa tersebut sosial emosionalnya sudah turun belum? Kalau saya sendiri sudah tetap ya, mereka itu ketika ada yang tidak paham langsung bertanya dan saya langsung menjawab pertanyaan mereka, mengarahkan ini bagaimana caranya menganalisis yang baik dan benar, ini bagaimana cara menganalisis latar itu. Ya. Berarti secara tidak langsung ada tujuan pembelajaran dan juga bagaimana masyarakat proses pembelajaran sosial emosional sudah bisa terbangun. Nah, selain pada itu ada hal yang menurut Ibu sendiri kurang nggak menurut Ibu sebagai guru dalam proses mengajar kemarin, apapun yang memang ingin dikembangkan ke depan? Literasi siswa sih, karena siswa itu ketika literasi itu masih kurang mungkin karena kurangnya juga buku. Ada buku mungkin yang punya 3
13 dan PTSP karena kurikulum mereka kan baru dipesankan. Iya. Terus minat literasi anak juga masih kurang kita teh. Mungkin karena efek dari masa kecilnya ya orang tua juga bisa jadi kan itu kurang mengarahkan anak-anaknya untuk membaca gitu. Jadi ketika disuruh membaca mereka pasti aku bosan, aku pegal gitu, atau ada yang dia bilang aku ngantuk gitu. Oh Jadi iya. mereka membaca itu hanya ketika guru menyuruh aja gitu. Oh jadi tetap adanya induksi aja gitu. Induksi Tidak ada aja, cuma gitu. tidak ada minat. Nah jadi saya tuh pengen anak itu punya minat sendiri untuk membaca. Oh iya. Kira-kira bagaimana cara ibu untuk bisa membangun minat literasi siswa tersebut? Mungkin yang pertama saya selalu ngasih motivasi ini ke siswa bahwa dengan membaca kita itu bakal tahu segala hal. Ya. Yang kedua mungkin saya tuh memang pengen di sekolah ini diadakannya perpustakaan, dan di perpustakaan itu bukan hanya buku pelajaran saja yang ada, tapi buku-buku yang mereka sukai, contoh seperti novel, cerpen, komik gitu ya. Terus ada juga kan yang suka buku-buku berita atau apa gitu, majalah gitu. Oh iya. Dan mungkin kalau bisa ya ini berkhayalan sebagai guru bahasa Indonesia ya. Iya, iya. Jadi perpustakaan itu didesain senyaman mungkin, karena kan kalau anak udah nyaman di tempat mungkin nantinya akan sekali tumbuh rasa ingin membaca. Oh iya. Oh berarti ada 3 hal yang ibu kembangkan ya, terkait dengan bagaimana membangun minat literasi. Yang pertama adalah memotivasi, yang kedua mungkin melengkapi buku-buku yang memang bisa menjadi penunjang agar siswa tersebut mau membaca, dan terakhir adalah sarana agar siswa tersebut betah untuk membaca gitu ya. Nah kira-kira kapan ibu mau melaksanakan itu atau menyampaikan hal tersebut kepada pihak sekolah? Kalau menyampaikan pesan sih ya, Oh iya. cuman karena ya pihak sekolah kan masih banyak mungkin yang lain, contoh sekarang lagi fokus di PEPA. Oh iya. Mungkin nanti kalau sudah jadi PEPA mudah-mudahan pihak sekolah punya ada dana lebih ya untuk membangun perpustakaan yang memang tersebut. Oh. Jadi mungkin kan memang ibu juga melihat kondisi sekolah dan kondisi sibuk menghadapi kegiatan PEPA juga ya. Oke. Nah kira-kira untuk bisa memberikan, ada cara lain nggak menurut ibu untuk bisa meningkatkan literasi siswa itu sendiri selain kita menunggu dari pihak sekolah? Ya paling cara lain sekarang mah hanya bisa mengarahkan siswa, coba kalian membaca, cari, kalau nggak punya buku ya cari di internet, banyak kan sekarang kan novel-novel yang ada di internet kalau yang suka untuk baca novel. Karena emang di Fauzan ini yang telah saya mendekati siswa, ternyata banyak siswa yang menyukai membaca cerpen novel, bahkan mereka juga ada yang bisa membuat cerpen dan novel. Ternyata siswa di sini sudah bisa ya, Iya. tidak hanya membaca sains tapi juga sudah bisa membaca pada buku. Bahkan kan ada alumni sini juga yang sudah bisa membuat novel dan sudah diproduksi. Produksi di mana itu? Saya nggak nanya-nanya ya, Oh. cuman emang udah ada bukunya, sudah diperjualbelikan. Oh, siswa di SMP itu. Ya. Berarti Alumni ya kalau sekarang sudah alumni. nggak ada 2 orang siswa ya. Alhamdulillah. Berarti dari apa yang ibu ajarkan ternyata bisa diaplikasikan walaupun tidak awal seluruh siswanya, tapi ada yang memang bisa kita lakukan. Ya. Oke. Kira-kira ke depan untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang tadi bapak, yang ibu sampaikan tadi berkaitan dengan minat siswa membaca, kemudian juga adanya kekurangan dalam persiapan, itu seperti apa untuk bisa mengurangi keterbatasan atau kekurangan yang tadi disampaikan. Tadi kan misalnya ada kurangnya proyektor, otomatis kira-kira saat ini mau seperti apa? Ya paling ya, kayak kemarin ganti ya, Oh, ganti mengganti. dengan yang ada gitu, jadi bukan dengan buku saja, terus dengan kamus juga gitu, Oh iya. dengan modul gitu. Tapi memang terkadang apalagi zaman sekarang itu kan udah canggih ya, jadi terkadang merasa sih kok kita ini ketertinggalan banget gitu kan, karena kalau lihat di sekolah yang lain proyektor itu sudah diganti dengan televisi yang pintar gitu ya, tinggal jadi gurunya enak ngajarnya juga gitu. Iya, iya. Kalau di sini mah jangan kan televisi yang pintar itu, tapi proyektor saja cuma baru punya 1 gitu. Iya. Dan memang intinya kembali pada kondisi sekolah dan juga mungkin kemampuan kita untuk berkreasi dalam memenuhi kebutuhan ataupun dalam sumber belajar bagi siswa. Nah,
kira-kira kapan nih Ibu untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut untuk memenuhi, misalnya Ibu mau mengajar tentang literasi tadi, berarti kan harus ada fasilitas, baik apakah itu berupa artikel atau tulisan-tulisan memang perlu Ibu siapkan. Kalau untuk membaca sih sekarang di bahasa Indonesia saya sudah mulai memaksa ya ke anak. Kadang saya juga membawa novel-novel punya saya di rumah gitu. Jadi mengumpulkan itu novel juga bukan punya saya, sebenarnya punya siswa juga. Ya. Jadi dikumpulkan saya aja, udah siapa nih yang mau minjem novel? Oh Bu, ada novel ini saya mau baca, udah pinjam gitu kayaknya. Paling itu sekarang. Jadi hanya baru sampai itu aja. Apalagi buat santri gitu. Jadi kalau yang ada di rumah, jadi saya cuma kasih link. Nih ada link mungkin buat dibaca novelnya. Berarti dari pengembangan dari sosial nasional dan juga tujuan pembelajaran memang Ibu terapkan, termasuk harapan-harapan di siswa mungkin sudah Ibu tercapai walaupun dengan berbagai macam keterbatasan. Ya. Oke, mudah-mudahan Ibu bisa mencapai tujuan tersebut. Ada harapan lain nggak menurut Ibu untuk bisa mencapai tujuan baik itu tujuan di sekolah ataupun tujuan pembelajaran di kelas bagi siswa? Paling harapan saya mah intinya yang menyuruh literasi itu bukan guru bahasa Indonesia saja ya, tapi alangkah baiknya semua guru gitu. Terus itu juga membiasakan saya ngobrol ya pakai bahasa Indonesia, karena kebanyakan Bu yang ngobrol bahasa Indonesia itu kaku gitu. Dan guru yang lain mah nggak pakai bahasa Indonesia, masih banyak pakai Sunda katanya. Ketika ngajar atau ketika ngajar, jadi alangkah baiknya guru yang lain juga ketika ngajar itu pakai bahasa Indonesia lah, karena kan di sekolah itu diwajibkan ya kalau nggak salah ya, mengajar itu harus pakai bahasa Indonesia, tapi masih kebanyakan mungkin itu ya. Jadi intinya biar anak-anak juga terlatih lah, karena bahasa itu harus dilatih. Tahu saya kalau tidak dilatih bahasa ya nggak bisa gitu nanti. Ya. Siap. Harapan saya memang harus semua guru gitu ya, Iya. saling. Siap. Berarti semua tujuan sudah tercapai, cuma ada hal yang memang belum tercapai, itu mungkin kolaborasi dari seluruh pihak, baik itu siswa sendiri ataupun kita sebagai pihak sekolah yang dalam tanda kutip yang dilakukan oleh guru-guru itu sendiri untuk bisa melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Terima kasih juga atas waktunya. Mungkin mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita bersama, khususnya tujuan Ibu untuk bisa meningkatkan interaksi siswa dan juga untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, khususnya bahasa Indonesia bagi siswa di SMK Pujan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga waktunya sudah saya ganggu ya. Oke, terima kasih Bu Rupa, Pak Salim untuk melakukan presentasi. Sebagai gambaran saja, sebagai tambahan juga saya ucapkan yang pertama kali apresiasi ya kepada Bapak dan Ibu, tanpa skrip, tanpa apapun berjalan dengan lancar alurnya. Saya lihat juga komunikasi antara Pak Salim dan Ibu juga komunikatif, artinya arah terus pada pengembangan serta hal-hal yang dilakukan di institusi. Ini merupakan sebuah sudah mampu melaksanakan alur sesuai dengan ceritanya gitu ya. Sebab yang dikhawatirkan itu ketika komunikasi dua arah kan kita tidak tahu banyak, kadang tatap muka seperti itu, kadang kumpul mari kemana memang seperti saya lihat dari tadi Ibu fokus sama masalah yang fokus artinya keduanya komunikatif dan berjalan. Jalur yang lain juga terkait area pengembangan dan terus jadi fokus terhadap hal yang dituju untuk menemani gitu. Jadi Ibu menjawab sesuai dengan yang diinginkan oleh kedua dalam hal juga keteraturan sistem dari informasi yang diberikan juga sudah tercapai, tujuan juga tercapai, pertanyaan yang terbuka juga sudah tercapai. Itu saja Bu, berbagi dari saya sama Pak Salim ya. Karena Pak Salim hari ini pagi bersama guru saya di P5 gitu ya, minggu depan atau misalkan hari yang akan datang kita akan bertemu lagi di P6 sekaligus kita sampai pilih KDDI gitu ya. Mungkin kita ketemu lagi di P6 yang akan memerlukan buku yang itu saja. Pak Salim kami silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Iwan yang telah memberikan masukan dan juga mungkin evaluasi dari
lakukan dalam pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi kompetensi saya selama mengikuti kegiatan CGP bisa diharapkan oleh Bapak selaku PP dan juga mungkin oleh guru-guru yang lain. Saya pun berterima kasih karena selama ini Bapak selalu membimbing, mengarahkan dan juga memberikan masukan kepada saya secara pribadi maupun di dalam kelas Bapak itu sendiri. Jadi mungkin terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang telah saya ganggu waktunya untuk bisa melakukan komunikasi interaktif terkait dengan pasca observasi tadi. Saja dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.